Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abiendra dengan NIM 18042187. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Yang pertama yang ingin saya bahas mengenai pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu. Yang dimana pertama pemberdayaan. Pemberdayaan diadaptasi dari istilah empowerment yang berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga di akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan ini. Menurut IV pada tahun 1995, konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu atau setiap masyarakat. Lanjutnya, di sisi lain, pengertian dari Paul pada tahun 1987 dalam Priyono dan Pranarka pada tahun 1996 mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, pengertian dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang dimana konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people-centric, participatory, empowering, dan sustainable, menurut Chambers pada tahun 1995. Yang selanjutnya, tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini sendiri adalah untuk mencapai keadilan sosial. Namun menurut Payne 1997 mengatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri kan tadi udah jelaskan bahwasannya judul ini mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Selanjutnya yang akan aku bahas di sini yaitu tentang kemiskinan. Selama ini sebenarnya udah banyak dilakukan studi tentang kemiskinan, tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan dan apa pula faktor penyebab kemiskinan sulit diberantas. Umumnya masih simpang siur antara ahli yang satu dengan ahli yang lain telah menggambarkan masalah ini secara berbeda-beda. Yang pertama dari Leviathan pada tahun 1980. Misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Yang selanjutnya dari Schuyler pada tahun 1979, menurutnya kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Selanjutnya kategori kemiskinan. Kategori kemiskinan ini ada dua. Yang pertama kemiskinan alamiah. Yang dimana kemiskinan alamiah ini sendiri yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka, jumlahnya, atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Yang kedua, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemiskinan buatan atau struktural, yang dimana ini
sering terjadi di Indonesia. Kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Golongan yang menderita kemiskinan struktural ini biasanya misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau para petani yang tanah miliknya kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri maupun untuk keluarganya juga. Jadi dari permasalahan kemiskinan yang tadi, upaya pengentasan atau upaya untuk menghadapi kemiskinan ini yang selama ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin. Kreditnya itu antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, terus program Takesra, Kukesra, PDM DKE, PPK, KURK, KUT, dan lain-lain membangun infrastruktur di pedesaan. Pengembangan model pembangunan kawasan terpadu termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain. Selanjutnya, memang untuk jangka pendek pemberian bantuan ekonomi itu bisa bermanfaat, tapi untuk jangka panjang sesungguhnya pemberian bantuan ekonomi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Banyak bukti memperlihatkan bahwa pemberian bantuan ekonomi saja ternyata justru melahirkan problem-problem baru atau masalah-masalah baru yang tidak kalah ruwetnya. Bahkan tidak mustahil terjadi di perolehnya bantuan modal pinjaman kredit justru akan merupakan titik awal dari macam-macam masalah lain dan kehancuran untuk usaha masyarakat miskin. Itu menurut Mubiarto tahun 1855. Sebabnya salah satunya adalah berpangkal dari kesalahan orang miskin itu sendiri yang kadang hidup boros. Tetapi di sisi lain, kesalahan juga bisa bersumber dari tekanan-tekanan kebutuhan ekonomi yang memang tidak bisa dielakkan masyarakat miskin. Sering menyebabkan mereka terpaksa harus mengalihkan dan memanfaatkan kredit yang diperoleh untuk kegiatan produktif. Tetapi untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.